Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karen Kesyovani dengan NPM 20 1063 10573. Saya dari kelas 6E, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Inovasi Pendidikan dan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD tahun ajaran 2022-2023. Pada kali ini saya akan membahas mengenai inovasi pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dengan menggunakan GeoGebra. Dengan materi yang saya pilih yaitu limit fungsi trigonometri. Sebelum masuk ke problem based learning, kita akan mengetahui apa itu inovasi. Inovasi yaitu sebuah ide, kejadian, ataupun metode yang tampak dan menjadi hal baru bagi masyarakat sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai atau memecahkan masalah tertentu. Itu menurut Rusdiana pada tahun 2014. Inovasi pembelajaran dapat dipahami sebagai ide atau gagasan baru mengenai berbagai faktor yang dapat menunjang pembelajaran menjadi lebih baik dan tepat guna menghasilkan kemajuan siswa dalam belajar. Itu menurut Fatur Rahman pada tahun 2020. Keberadaan inovasi pembelajaran sangat penting dalam menghadapi krisis keadaan yang terjadi sehingga pembelajaran akan tetap berjalan dengan efektif. Berikutnya kita akan masuk ke apa itu PBL atau Problem Based Learning. Problem Based Learning atau PBL merupakan model pembelajaran yang diorientasikan kepada pemecahan berbagai masalah, terutama yang terkait dengan aplikasi materi pelajaran dalam kehidupan nyata. Di dalam PBL ini, siswa dapat bekerja berkelompok maupun secara individu. Siswa harus bisa mengidentifikasi apa yang diketahui dan yang tidak diketahui, serta belajar untuk memecahkan suatu masalah. Dalam problem based learning terdapat beberapa langkah pembelajaran. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi motivasi dan sebagainya, lalu ada kegiatan inti dan juga terakhir penutup. Dalam kegiatan inti terdapat beberapa tahap. Yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah, di mana peserta didik mengamati dan menanyai. Yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Lalu yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, di mana peserta didik di sana mengumpulkan informasi. Lalu yang berikutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di mana peserta didik mengasosiasikan dan mengomunikasikan hasil yang didapat. Dan yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi. Itu adalah kegiatan inti yang dilakukan pada saat problem based learning. Pada kesempatan kali ini, inovasi yang saya pilih yaitu problem based learning dengan menggunakan GeoGebra. Tadi kita sudah mempelajari apa itu problem based learning dan sekarang kita akan mengetahui apa itu GeoGebra. GeoGebra pertama kali dikembangkan oleh Marcus Hohenwarter pada tahun 2001. GeoGebra ini sebagai program aplikasi matematika yang gratis, bersifat dinamis dan interaktif, di mana GeoGebra ini dapat mendukung pembelajaran matematika di sekolah. GeoGebra ini dapat juga digunakan sebagai media pembelajaran dengan memvisualisasikan konsep matematika yang tadinya abstrak menjadi bentuk nyata dan mudah dipahami oleh siswa. Lalu berikutnya kita akan masuk ke materi yaitu limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri adalah nilai yang dicapai oleh suatu fungsi trigonometri ketika variabelnya itu mencapai nilai tertentu. Nah, bentuk paling dasar dari trigonometri ini, bentuk umumnya yaitu limit x mendekati 0, sin x per x itu sama dengan 1, dan limit x mendekati 0, tan x per x sama dengan 1. Dimana dari bentuk umum ini akan diturunkan beberapa bentuk umum yang lainnya, yaitu yang pertama bentuk umum dari limit x mendekati 0, sin mx per nx, hasilnya adalah m per n. Lalu yang kedua limit x mendekati 0, mx per sin nx, menghasilkan m per n. Lalu yang ketiga ada limit x mendekati 0, sin mx per sin nx, itu hasilnya m per n. Lalu yang keempat ada limit x mendekati 0, tan mx per nx, hasilnya m per n. Lalu yang kelima ada limit x mendekati 0, mx per tan nx, menghasilkan m per n. Lalu ada limit x mendekati 0, tan mx per tan nx, hasilnya m per n. Lalu yang ketujuh ada limit x mendekati 0, sin mx per tan nx, menghasilkan m per n. Lalu yang terakhir ada limit x mendekati 0, tan mx per sin nx, menghasilkan m per n. Contoh soal dari limit fungsi trigonometri yaitu limit x mendekati pi per 2, sin x plus cos x.
Penyelesaiannya itu kita akan menuliskan bentuk dasar dari limit, yaitu limit x mendekati a fx plus gx, maka limit x mendekati a fx ditambah limit x mendekati a gx didapat limit x mendekati pi per 2 sin x plus cos x, menghasilkan limit x mendekati pi per 2 sin x ditambah limit x mendekati pi per 2 cos x. Jadi kita jabarkan satu-satu. Kemudian kita substitusi pi per 2 ke dalam nilai x menjadi sin pi per 2 ditambah cos pi per 2. Pi-nya itu dimana nilainya adalah 180. Jadi sin 180 bagi 2 atau sin 90 adalah 1, dan cos dari 180 bagi 2 atau cos 90 adalah 0, maka 1 tambah 0 sama dengan 1. Maka jawabannya ketika limit x mendekati pi per 2 sin x plus cos x menghasilkan nilai 1. Berikutnya di sini ada contoh dari penggunaan GeoGebra dalam limit fungsi trigonometri, di mana ini ada sebuah perahu yang mengikuti arus. Arusnya itu berbentuk sin x per x. Nah, di sini kita akan mencari bagaimana menemukan nilai dari limit x mendekati suatu bilangan sin x per x, hasilnya berapa. Nah, di sini kita bisa mencoba mulai dari 0 hingga negatif lalu positif. Itu nanti kita akan mengetahui semuanya hasilnya, dan itu akan menghasilkan animasi gambar yang bergerak. Jadi kesimpulannya, inovasi pembelajaran problem based learning dengan menggunakan GeoGebra ini tepat digunakan untuk mata pelajaran matematika, terkhusus materi limit fungsi trigonometri, karena limit fungsi trigonometri ini banyak juga manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai inovasi pembelajaran problem based learning dengan GeoGebra. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.